and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal membahas sebuah film sadis berjudul Home Sweet Hell yang dirilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang dari luar terlihat harmonis dan sempurna. Mereka punya rumah bagus, hidup mapan, dan anak-anak yang berprestasi. Tapi di balik itu ternyata kehidupan rumah tangga mereka jauh dari kata hangat. Film ini mengangkat kisah seorang suami yang terjebak dalam pernikahan penuh aturan, lalu membuat kesalahan besar dengan berselingkuh. Bukannya selesai, masalah itu justru semakin rumit karena sang istri ternyata punya cara yang ekstrim untuk mempertahankan keluarganya. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dengan gambaran sebuah kawasan perumahan yang terlihat indah dan tenang. Di sana tinggal sebuah keluarga yang dari luar tampak sempurna, mapan, rapi, dan bahagia. Kepala keluarganya bernama Don, sang istri bernama Mona, dan mereka memiliki dua anak bernama Ellison dan Andrew. Namun di balik kesan ideal itu, kehidupan keluarga mereka jauh dari kata harmonis. Mona adalah sosok yang sangat dominan. Semua harus berjalan sesuai keinginannya dan tanpa kompromi. Hubungan rumah tangga mereka terasa kaku, seperti jadwal kerja yang harus selalu dipatuhi. Tidak ada kehangatan atau kedekatan layaknya keluarga normal. Mona juga punya obsesi berlebihan terhadap anak-anaknya. Dia menuntut mereka harus selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal, bahkan jika harus dicapai dengan cara yang salah. Sedikit saja membantah, hukumannya bisa sangat serius. Don sendiri sebenarnya tertekan dan tidak bahagia. Ya jelas, kalau saya juga begitu. Apalagi Mona sering menolak berhubungan intim dengannya. Bagi Mona segalanya harus terjadwal rapi, termasuk urusan ranjang. Don memilih bertahan dan bersabar demi menjaga keutuhan keluarganya. Dalam urusan pekerjaan, Don bekerja sebagai manajer di sebuah toko furnitur yang cukup besar. Menariknya, toko itu sebenarnya dibangun dari dana orang tuanya Mona, yang secara tidak langsung membuat Mona menjadi pemilik aslinya. Suatu hari, toko tersebut membuka lowongan pekerjaan. Seorang wanita bernama Dusty datang untuk wawancara. Sejak pertemuan pertama, Don langsung tertarik kepadanya. Rekan kerja sekaligus tetangganya yang bernama Les bahkan mendorong Don untuk menerima si Dusty. Les bercanda bahwa Don butuh hiburan untuk mengalihkan pikirannya dari pernikahan yang penuh tekanan dan sangat toksik. Di sisi lain, film juga memperlihatkan seorang pria yang baru saja membunuh seseorang. Pria ini kemudian menonton iklan TV toko furnitur milik Don. Ternyata dia adalah Marpy, seorang gangster, dan bersama kelompoknya mulai memantau Don dan Mona. Salah satu anak buah Marpy bahkan diam-diam mengikuti Don untuk mengetahui tempat tinggalnya. Sementara itu, Don terus menjalani hari-hari yang membosankan bersama Mona. Hingga akhirnya dia benar-benar lepas kendali dan menjalin hubungan gelap dengan si Dusty. Hubungan mereka semakin intens dan dekat. Sementara pernikahan Don dan Mona makin terasa hambar. Awalnya Don berhasil menyembunyikan perselingkuhan tersebut. Sampai suatu hari saat keluarganya sedang mengadakan pesta, Dusty datang membawa kabar buruk, di mana dia hamil anaknya Don. Tentu saja Don sangat terkejut karena Dusty sebelumnya mengkonsumsi pil pencegah kehamilan. Namun Dusty menolak menggugurkan kandungannya. Dia ingin punya anak dan terus mendesak Don untuk bertanggung jawab. Karena panik, Don menemui Les dan meminta saran. Seperti kebanyakan orang, Les menyarankan Don untuk memberi Dusty uang agar dia pergi dan tutup mulut. Menurut Les, perempuan seperti Dusty hanyalah pencari uang yang suka memeras pria mapan. Dan dugaan itu ternyata benar. Dusty memang kekasihnya Marpy.
Dia ditugaskan untuk memancing pria-pria kaya agar bisa diperas. Namun kali ini berbeda. Dusty benar-benar menyukai Don. Singkat cerita, Don mengikuti saran Les dan memberikan $13.000 kepada Dusty. Don kemudian meminta Dusty untuk mengakhiri hubungan mereka dan tidak pernah menemuinya lagi. Namun Dusty menolak. Dia merasa diperlakukan seperti wanita murahan yang hanya dibuang begitu saja. Don semakin panik. Dia takut kesalahannya akan menghancurkan rumah tangganya, membuatnya kehilangan anak-anak, dan yang paling dia khawatirkan, reaksi Mona yang bisa lepas kendali. Masalahnya tidak berhenti di situ. Uang $13.000 ternyata belum cukup bagi si Marpy. Dia kembali memerintahkan Dusty untuk memeras Don. Kali ini dia meminta $20.000. Don benar-benar kehabisan akal karena dia sudah tidak punya uang sama sekali. Sementara Dusty terus menekannya. Have you ever considered maybe she's making this up? Blackmail, that is my dilemma. He wants more. Your doorbell and in front of Tak punya pilihan lain, Don akhirnya nekat jujur kepada istrinya. Dia menceritakan semua perselingkuhan dan pemerasan yang terjadi. Di luar dugaan, Mona justru terlihat cukup tenang. Dia hanya bertanya apakah Don masih mencintainya. Don menjawab bahwa dia mencintai Mona dan keluarganya, serta menyesali kesalahannya. Namun ketenangan itu hanya sementara. Mona mulai meluapkan amarahnya. Dia mengungkit semua yang telah dia lakukan untuk Don, termasuk bantuan dan fasilitas dari orang tuanya. God's sakes! I need that money. It has to be more than 13,000. Get 25 or my call is to Mona. Furniture store, 8 o'clock. Disinilah sisi gelap Mona mulai terlihat. Dengan dingin dia memerintahkan Don untuk membunuh Dusty, agar pemerasan itu bisa berhenti. Menurut Mona, siapapun yang berani mengganggu keutuhan keluarganya, orang itu pantas mati. Mona lalu memberi dua pilihan, bercerai dan kehilangan istri serta anak-anak, atau mengikuti rencananya untuk membunuh Dusty. Di sini Don sangat dilema. Dia tidak sanggup membunuh orang, tapi juga tidak siap kehilangan keluarganya. That should be enough. Keesokan harinya, Mona terus menekan Don agar segera bertindak sebelum Dusty datang ke kantor malam itu untuk mengambil uang. Mona bahkan sudah menyiapkan obat dosis tinggi untuk menghabisi Dusty. Dia juga menyulut emosi Don, menyuruhnya berhenti takut dan melawan siapapun yang mencoba menghancurkan keluarga mereka. Karena terpojok, Don akhirnya mengikuti rencana Mona. Saat Dusty datang, Don menyambutnya dan memberinya minuman yang sudah dicampur obat. Setelah meneguk minuman itu, Dusty mulai merasa aneh dan menyadari sikap Don yang tidak biasa. Tak lama kemudian, Dusty menyadari dirinya telah diracun dan langsung tumbang. Something in my drink. Mona muncul dan menyuruh Don memasukkan tubuh Dusty ke dalam bagasi mobil. Saat sampai di rumah, Don kembali diliputi ketakutan, terutama ketika dia melihat Dusty ternyata masih hidup. Mona justru tertawa dan menyuruh Don untuk mengambil palu. Don menyerahkan palu itu kepada Mona, namun Mona memerintahkan Don sendiri yang harus melakukannya sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya. Di sini Don benar-benar ketakutan dan dia mengaku tidak sanggup. Mona pun menyuruhnya membuka bagasi dan membiarkan dirinya yang menyelesaikan semuanya. Open that trunk! Setelah itu tubuh Dusty dibawa ke garasi. Mona mulai memutilasi tubuh Dusty sendiri. Sementara Don tak kuat melihatnya dan berlari ke kamar mandi. Dan akhirnya dia pun muntah. Sementara itu Marpy mulai curiga karena Dusty menghilang selama beberapa hari tanpa kabar. Keesokan harinya, Don panik saat pulang kerja dan melihat Marpy sedang berbicara dengan anaknya di depan rumah. Marpy lalu meminta Don menemuinya untuk menanyakan keberadaan Dusty. I'm fine. Saat mereka bertemu di sebuah klub malam, Marpy langsung menekan Don dan bertanya, kemana Dusty menghilang. Di titik ini Don masih bisa berbohong. Dia mengatakan pada Marpy bahwa dirinya sudah memberikan uang kepada Dusty dan sama sekali tidak tahu kemana wanita itu pergi. Namun Marpy tak percaya begitu saja. Dia mengancam Don agar menyerahkan $20.000 keesokan harinya.
Jika tidak, istri dan anak Don akan jadi sasaran. Tapi sepertinya menurut saya itu tidak akan terjadi. Setelah pertemuan itu, Mona justru mengambil alih keadaan. Dia menyuruh Don menggali kembali jasadnya Dusty dan bersiap mendatangi rumah para gangster. Mona sudah punya rencana matang untuk menjebak mereka, tepat di malam saat Don dan Marpy dijadwalkan bertemu lagi di sebuah klub. Saat malam tiba, Mona mendatangi rumah para gangster. Rumah itu kosong karena semua orang sedang berada di klub. Mona lalu masuk dan menaruh sesuatu ke dalam kulkas, yaitu potongan tubuh Dusty, termasuk bagian kepalanya yang telah dia penggal sebelumnya. Tak lama kemudian, salah satu anggota gangster datang bersama seorang wanita, dan tanpa ragu Mona membunuh mereka menggunakan pisau dapur. Setelah itu Mona pergi meninggalkan rumah. Salah satu pria yang masih hidup sempat menelpon Marpy dan melaporkan kekacauan yang ada di rumah mereka. Sementara itu Mona menggunakan ponsel rahasia dan menelpon polisi, melaporkan adanya keributan mencurigakan di rumah Marpy. Begitu mendengar kabar tersebut, Marpy langsung pulang dan terkejut melihat rumahnya berantakan. Dia juga menemukan sisa-sisa tubuh Dusty di dalam kulkas. Saat itulah Marpy sadar semua ini adalah jebakan Mona, dan seluruh bukti pembunuhan kini mengarah kepadanya. Tak lama berselang, polisi datang dan menembak mati salah satu anak buahnya Marpy. Namun Marpy berhasil kabur melalui pintu rahasia di bawah rumah. Di sisi lain, Don mulai curiga dengan masa lalu istrinya. Suatu malam dia mencoba bertanya apakah Mona pernah mengalami trauma atau kejadian buruk saat kecil. Namun pertanyaan itu justru memicu reaksi yang ekstrim. Mona langsung emosional dan bersikeras bahwa orang tuanya sempurna dan tidak pernah menyakitinya. Never did anything to my parents or... Dia bahkan mengancam Don. Jika pertanyaan itu diulangi, Mona bersumpah akan membunuh dan memutilasi Don, sama seperti yang dia lakukan kepada Dusty. Sejak saat itu, Don hidup dalam ketakutan dan paranoid. For the party tomorrow. This is important. When will we get... Keesokan harinya, polisi datang ke rumah Don dan memberitahu bahwa Dusty telah ditemukan tewas. Pelakunya sebagian sudah tertangkap, meski masih ada satu yang buron, yaitu si Marpy. Polisi tidak tahu sebenarnya pembunuh yang asli adalah si Mona. Namun ada satu masalah. Seseorang melaporkan bahwa Don pernah terlihat mendatangi rumah Dusty. Karena tak punya pilihan, Don akhirnya mengaku pada polisi bahwa dia pernah berselingkuh dengan Dusty. Dia juga menjelaskan bahwa pacar Dusty sempat memerasnya agar perselingkuhan itu tidak terbongkar ke Mona, alias istrinya. Polisi memahami situasinya dan bahkan menyindir bahwa dia tidak ingin menemukan mayat baru jika Mona sampai tahu semuanya. Di tengah percakapan itu, seekor anjing tetangga tiba-tiba masuk ke garasi rumah Don. Hal itu langsung membuat Mona kesal. Dia memperingatkan dengan sadis bahwa akan ada konsekuensi jika anjing itu masuk ke propertinya lagi. Dan benar saja, saat pesta ulang tahunnya Andrew, Don menemukan sesuatu yang sangat mengerikan, di mana anjing tetangga itu telah mati dan disimpan di dalam kulkas. Kegilaan Mona pun semakin parah. Bahkan dia mulai merencanakan untuk menyingkirkan anaknya Les, yang bertubuh besar dan sering mengalahkan anaknya dalam berbagai permainan. Di acara tersebut mereka sempat mengadakan permainan kecil yang mempertemukan Andrew dengan anaknya Les. Awalnya terlihat seru, tapi Mona langsung sadar kalau Andrew kesulitan menang. Bukannya menyemangati, Mona justru marah dan menuduh permainan itu tidak adil. Dia bahkan menuduh anak Les yang bertubuh besar menggunakan steroid. Bukan cuma itu, Mona juga menghina ibu anak tersebut, alias istrinya Les, yang menderita penyakit Crohn, bahkan dengan ucapan yang sangat keji. Don yang melihat semua itu hanya bisa terdiam. Dia semakin sadar betapa kejam istrinya. Saat Ellison melihat adiknya kesulitan, dia langsung bertindak. Ellison meraih tongkat permainan dan menghancurkan unicorn mainan sampai hancur. Dari sini terlihat jelas Ellison adalah anak kesayangan Mona. Dia selalu diperlakukan lebih istimewa dibandingkan Andrew. Melihat perlakuan itu, Don merasa sedih. Dia sadar jika dibiarkan, Ellison akan tumbuh menjadi sosok yang sama seperti Mona. Di titik inilah Don akhirnya mengambil keputusan yang besar, di mana dia ingin mengakhiri semua kegilaan ini. Don mulai menyusun rencana. Dia mematikan lampu di garasi untuk menciptakan korsleting listrik. Setelah memastikan percik api bisa muncul, dia membuka katup tabung gas dan membiarkan gas memenuhi ruangan garasi. Lalu dengan tenang Don menyuruh Mona pergi ke kulkas di garasi untuk mengambil daging.
sementara dia berpura-pura mengecek panggangan. Saat Mona masuk ke garasi, Don perlahan pergi menjauh, seolah tak terjadi apa-apa. Begitu Mona menyalakan lampu, percikan listrik muncul. Garasi yang sudah dipenuhi gas langsung meledak, dan Mona tewas seketika. Setelah semuanya berakhir, Don pindah ke rumah yang baru. Dia menikmati harta peninggalan Mona dan hidup bersama anak-anaknya dengan jauh lebih tenang. Tak ada lagi aturan kejam, tekanan, atau ketakutan akan dibunuh oleh istrinya sendiri. Namun film ini belum benar-benar selesai. Marpy alias gangster yang sebelumnya kabur, ternyata dia masih hidup. Di adegan penutup terlihat Marpy mengikuti mobil Don dari belakang. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengistrikan. Film ini nunjukin sisi gelap sebuah keluarga yang kelihatannya ideal, tapi sebenarnya dikendalikan oleh rasa takut dan ambisi yang berlebihan. Semua keputusan di film ini berawal dari keinginan untuk menjaga citra keluarga, tapi justru berujung pada kekacauan dan kematian. Dan bahkan setelah semuanya terlihat selesai, ternyata terornya belum benar-benar berakhir. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.